Ini kan. Nah, kalau Pak Ferdinand tadi bilang banyak Pak undang-undang, ya memang. Jadi risiko kita, memang setelah risiko kita menghadapi bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka kita rajin sekali membuat undang-undang. Untuk menghancurkan suatu negara, bikinlah negara itu membuat aturan perundangan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga dia akan tenggelam dengan aturan perundangannya itu. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 gubrak. Oh lala bebe. Apa doktrin dari Pak Tobing tadi, temanku, saya tidak pusing dengan itu. Tapi saya hanya ingin menyampaikan, ini doktrin menurut KBBI. Tolong dibaca baik-baik. Itulah ada satu ada ajaran. Yang kedua ini adalah pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan. Ya kan? Nah, pendirian segolongan ahli pengetahuan itu apa sekarang yang kita tahu? Orang-orang pendirian segolongan ahli pengetahuan kesehatan ini, dia menyusun ada prokes ini 5M. Ini kan pendirian ahli kesehatan. Untuk apa? Nah, dia untuk kebijakan negara. Di sini kan jelas ajaran khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Jadi pendirian para ahli ilmu pengetahuan yang 5 ini prokes ini untuk dalam rangka penyusunan kebijakan negara. Itulah sebabnya bahwa saya bilang bahwa prokes ini adalah doktrin. Karena memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh arti kata doktrin oleh KBBI. Nah, kan begitu. Ini, jadi saya tidak pusing dengan apa yang tadi punya teman saya, tapi saya ingin menyampaikan ini. Oke, ini doktrin, saya kira udah jelas ya. Nah, lalu kalau tadi mau vaksin, mau apa, saya balikkan lagi di sini. Nah, ini unsur penularan ini, ada 3 unsur ini tidak ada dalam aturan perundangan memang. Tapi ini adalah hasil dari pendirian pengetahuan dari para ahli kesehatan bahwa virus itu ini loh jadinya. Kalau kita mau menghilangkan dia, ya salah satu ini dihilangkan dari mereka supaya dia tidak hilang. Nah, ini satunya. Tapi ini hilangkan tidak mungkin, masih obatnya jauh. Jadi ini vaksin. Nah, ini vaksin ini kan salah satu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang tidak mau vaksin? Oke, ini saya cerita lagi kalau dari sisi intelijen. Kalau 100, misalkan begini, kalau 100 orang divaksin, ini contoh ya, kalau 100 orang divaksin, virus itu dianggap hilang. Oke, 100 orang vaksin, virus hilang. Lalu tiba-tiba ada 1 orang, saya tidak mau vaksin. Gara-gara 1 orang tidak vaksin, maka virus tidak hilang. Apa yang harus dilakukan terhadap 1 orang ini? Nah ini, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya. Apakah dibiarkan atau bagaimana? Ada 2 jalan. Oke. Oh, tidak ada aturan, berarti tidak bisa. Kalau dia ada aturan, tadi sudah ya bahwa ini dia harus ada. Lalu ini bagaimana dia manusia ini yang satu ini? Ada enggak aturannya? Kalau tidak mau vaksin dihukum? Oh, tidak ada. Oh ya sudah, tidak ada. Lalu apa mau diapakan? Dia tetap tidak mau. Kalau 1 orang ini tidak mau, maka 99 orang ini akan rusak. Karena harus 100%, 100 orang ini virus itu baru mati. Ada 2 cara. Kalau tidak ada undang-undang, kalau ada undang-undang kita paksa. Kalau tidak ada undang-undang, maka disitulah pekerjaan intelijen. Kita kirim dia paksa untuk disuntik demi itu. Salah menurut hukum, tidak menurut intelijen. Karena menurut kita kepentingan 99 orang ini lebih penting daripada 1 orang ini. Itulah intelijen.
Dan apa kata Pak Harto? Apakah Pak Harto menganut ini? Menganut ini. Dan ini saya pegang. Dengar kata-kata Pak Harto. Apabila kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit untuk diputuskan, maka ambillah keputusan yang berpihak kepada kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Itu kata-kata Pak Harto, saya pegang sampai hari ini. Saya ulangi, Pak Harto bilang begini, apabila kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit untuk diputuskan, ambillah keputusan yang menguntungkan untuk kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Sama dengan ini, demi kepentingan orang banyak, satu ini kita paksakan, harus vaksin demi kepentingan orang banyak. Itu contoh pertama. Contoh kedua di Angkatan Laut. Angkatan Laut kalau kapal tenggelam ada skoci. Skoci itu isinya 10 orang. Isinya 10 orang. Setiap skoci ada namanya, A, B, C, D, E, F, G. Tiba-tiba Pak Paul yang skocinya, Pak Paul skocinya skoci A. Ternyata Pak Paul ada di skoci B. Gara-gara Pak Paul masuk di skoci B, hanya gara-gara satu orang ini skoci B akan tenggelam hanya gara-gara satu. Maka Pak Paul wajib kita bunuh. Daripada satu skoci ini tenggelam. Pak Paul kita hajar. Itu, Pak. Jadi kita tidak bisa bermain-main di sini. Demi kepentingan orang banyak. Itu harus dijalankan. Dan ini banyak pekerjaan-pekerjaan intelijen seperti itu. Jadi jangan dilihat intelijen itu hanya mata telinga. Oh tidak seperti itu. Itu by law, lebih banyak kita beyond. Di dunia ini, jangan salah Pak, di dunia ini penyelesaian masalah itu hanya 2. By law atau beyond the law. Bukan by doctrine, tidak. Penyelesaian masalah itu by law atau beyond the law. Beyond the law itu bukan doktrin, intelijen. Kalau kita sudah tidak bisa orang ini diatur dengan baik, ingat zaman Petrus, sudah tidak bisa diatur dengan himbauan, tidak bisa lagi diatur dengan aturan perundangan. Main, beyond the law, kirim balik papan, Petrus, kirim balik Sukabumi. Itulah intelijen. Dan itulah yang harus kita ingat bahwa dalam bernegara 2 cara, by law atau beyond the law. Nah itu. Dari saya lanjut yang sini. Ini tadi masalah vaksin. Kalau mau, kalau enggak, ya itu tadi ada. Ini ajaran. Mengapa ajaran ini saya bisa bilang ini adalah doktrin? Karena dia memenuhi unsur yang disebutkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa tadi itu memenuhi persyaratan. Nah, ini kan di sini bahwa apa pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan dalam penyusunan kebijakan. Jadi prokes ini untuk penyusunan kebijakan. Nah ini bukti bahwa ini doktrin harus bisa dilanggar, tapi tidak kalau di dalam militer, mutlak kalau di dalam militer. Nah, tadi kalau dibilang apa beda undang-undang dan hukum, nah saya juga menggunakan ini dalam kamus lagi ini. Jadi bukan kata saya ini, kata kamus ini, saya nggak ngarang-ngarang ini. Undang-undang ini kan atau legislasi adalah hukum yang disahkan oleh badan legislatif. Nah, jadi kalau saya kembali lagi, kalau doktrin itu adalah keyakinan dari sekelompok ahli. Hanya keyakinan sekelompok ahli, sekelompok orang, hanya keyakinan yang untuk dijalankan. Tapi kalau undang-undang, ini adalah kesepakatan dari seluruh bangsa untuk melaksanakan aturan ini. Bukan hanya keyakinan sekelompok orang. Tapi ini adalah kesepakatan. Karena undang-undang dibuat oleh presiden dan wakil dan DPR. Jadi semua doktrin, semua pengetahuan, semua itu disepakati. Kemudian dibuatlah aturan perundangan. Baru dijalankan. Itulah sebabnya. Di sini disebut mengatur, menganjurkan, menghukum, mendeklarasi, membatasi. Nah, misalkan setelah undang-undang
nomor 34 2004 tentang TNI sudah jadi. Bagi saya ini atasan, udah tadi saya pelajari. Karena saya yakin, saya sudah meyakini kebenaran itu, lalu saya sampaikan lagi kepada satuan kecil saya ke bawah. Nih, jalankan ya, sudah kamu jangan bertanya, jalankan. Ini saya sudah yakin. Apakah itu tidak masuk doktrin bagi si anak buah saya yang bawah ini, yang kecil-kecil ini? Kan doktrin juga bagi mereka. Karena apa? Dia melihat bahwa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran yang diyakini, memenuhi lagi. Padahal saya belajar dari mana? Dari undang-undang. Karena kan itu. Jadi bisa dari undang-undang baru jadi doktrin lagi. Kan itu sebenarnya. Jadi kalau dari undang-undang ke doktrin. Nah, mengapa saya bilang undang-undang dulu baru doktrin? Karena saya berpijak kepada undang-undang terlebih dahulu. Tapi kalau mau diangkat ke atas juga tidak ada masalah. Itu kan seperti telur dan ayam mana duluan. Dan saya kira itu tidak penting. Bagaimana penggunaannya seperti sekarang ini. Kita ambil aja contoh yang paling bagus kan masalah COVID ini. Mana yang kita dulukan? Wah, ternyata pengetahuan para ahli dulu. Karena memang belum ada aturannya. Kita belum tahu. Ini barang baru. Setelah para ahli itu baru kita bisa bikin aturannya kan ini. Nah, jadilah aturan perundangan ini. Nah, ini dasarnya. Ini kan. Nah, kalau Pak Ferdinand tadi bilang banyak Pak undang-undang, ya memang. Jadi risiko kita, memang setelah risiko kita menghadapi bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka kita rajin sekali membuat undang-undang. Ini yang membuat saya khawatir. Karena salah satu dari ilmu intelijen mengajarkan bahwa untuk menghancurkan suatu negara, bikinlah negara itu membuat aturan perundangan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga dia akan tenggelam dengan aturan perundangannya itu. Ya. Dan kita sedang menuju ke sana. Kita lihat aja Pak ini. Ini satu pasal saja dari Undang-Undang Dasar ini, pasal 30 ayat 2. Ini menghasilkan ini satu undang-undang. Ini 2, ini 3, di sini ada 2, 5, di sini ada 3, 8, ini tambah 1, 9, di sini sebanyak lembaga departemen 10. Itu hanya baru satu pasal dari Undang-Undang Dasar. Turunannya sudah berapa ini? Berapa undang-undang? Di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada Jadi memang kita sekarang sedang menuju ke semakin banyak aturan perundangan. Jadi betul Pak, kita memang dengan konsekuensi bahwa kita adalah negara hukum dan ini kita jadi seperti itu. Memang betul dibilang Pak Tobing dulu sumpah kita tidak seperti ini. Nah dulu di sini ini bukan saya akan taat dan tunduk kepada hukum, saya akan tunduk dan kepada ini bukan hukum ini dulu. Saya lupa ini. Tapi ini sudah ada perubahan. Betul ini ada perubahan. Sekarang sudah saya akan tunduk kepada hukum dan tidak membantah kepada atasan. Jadi kalau di sini ya kawan saya bisa bilang atasan mana, tapi kalau dari aturan perundangan tidak ada di sini membina atasan mana. Ya penting kalau di sini atasan itu dalam undang-undang kita harus nanti merujuk yang dimaksud dengan atasan ini mana. Ya mari kita lihat atasan yang diatur oleh pasal 35 ini apa? Itu ada atasan, misalkan atasan langsung. Atasan adalah pangkat yang lebih tua. Pangkat lebih tua itu apa? Kalau sama pangkat, mana yang duluan? Itu ada diatur. Jadi atasan ini bukan merujuk atasan menurut saya, tapi atasan menurut pasal 35 ini. Mari kita lihat saja nanti seperti apa. Jadi saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas patuh dan taat kepada atasan dan tunduk kepada hukum. Kalau hukum tadi sudah jelas, hukum itu adalah undang-undang. Itu menurut kamus, menurut kriteria yang ada di ilmu hukum. Kalau kawanku Pak Tobing punya kriteria lain, ya silakan aja. Tapi tentunya bagaimana mau menyalahkan ini, kan tidak. Tapi ini melengkapi lah. Saya tidak bilang itu salah, tapi ini melengkapi seperti itu. Jadi itu Pak. Nah, lalu LCS. Ya, saya kira LCS memang untuk Indonesia di sana kita bukan claimant state. Jadi tidak ada. Ya, saya sependapat dengan Pak Tobing kalau tadi untuk LCS bagi kita
itu yang pertama kita harus menjaga Laut Cina Selatan itu adalah tetap freedom of navigation. Karena kita sangat berkepentingan terhadap freedom of navigation untuk mensukseskan poros maritim dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang untuk LCS itu, ASEAN dengan China saya kira itu tidak Indonesia memang tidak ada langsung. Hanya Nine Dot Line yang diklaim sepihak. Tapi Nine Dot Line itu tidak hanya Indonesia saja. Ada ASEAN, ada Vietnam, ada Filipina di sana, sehingga saya kira Cina tidak akan cari gara-gara karena investasi Cina di ASEAN banyak. Yang menjadi flashpoint di Laut Cina Selatan itu sebenarnya adalah Cina dan Taiwan. Nah, di belakang Taiwan itu adalah Amerika. Nah, itu yang sebenarnya flashpoint yang dikhawatirkan. Nah, kalau flashpoint itu terjadi, maka spill-nya bisa ke Indonesia. Mulai sisa-sisa nuklir, misal pencemaran laut, kemudian pengungsi. Nah, itu. Dan untuk hari itu saya kira itu sudah dipikirkan itu. Cuma ada kalanya kan kalau kita belum masuk di dalam ya kita tidak akan pernah tahu. Orang ditanya pun dia akan bilang tidak tahu. Jadi kita nanti akan tahu kalau kita sudah di dalam apa yang sudah disiapkan. Dan saya kira itu sudah disiapkan. Karena itu sudah jadi bahan pembicaraan. Jadi bukan tidak ada. Ya tidak ada karena kita tidak tahu. Tapi nanti kalau kita sudah masuk di sana, ya kita akan tahu. Tapi kan tidak semua ini harus diberitahu karena ada hal-hal yang tidak terbuka untuk umum. Tapi yang jelas apa yang kita bicarakan sekarang itu pemerintah sudah berpikir. Jadi jangan dianggap tidak ada. Ya kita tidak ada karena kita tidak tahu mau lihat di mana. Orang pun ditanya, dia pasti tidak akan jawab tidak tahu. Karena setiap catatan, setiap tulisan itu kan ada klasifikasi, ada konfidensial, ada rahasia, ada terbatas, ada terbuka. Nah itu. Jadi kita tidak bisa bicara seperti itu. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.